Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan satelit untuk mengatasi keterbatasan komunikasi di dataran tinggi. Sebelum kita masuk pada penjelasannya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diah Pamabil Nazari Nugraha dengan NIM 1101-22024. Berikutnya ada Raffi Diandra Putra dengan NIM 1101-223121. Dan ada Safira Arahma dengan NIM 1101-223392. Lalu mengapa sih kita memilih satelit? Karena di dataran tinggi seringkali dihadapkan pada tantangan komunikasi yang unik yang berasal dari kondisi geografis dan iklimnya. Topografi yang sulit seperti gunung, lembah, dan lereng curam dapat menghambat penyebaran sinyal komunikasi dan membuat pemasangan infrastruktur jaringan menjadi lebih sulit. Jarak yang besar antar penduduk seringkali terisolasi secara geografis juga dapat menciptakan tantangan dalam menyediakan jaringan komunikasi yang merata. Lalu, pendahuluannya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keterbatasan komunikasi di daerah pegunungan, seperti jangkauan sinyal yang terbatas hingga blank spot yang mengakibatkan timbul masalah dari segi kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan. Maka dari itu, dibutuhkan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Oke, jadi di mana sih pengaruhnya? Ada 3 pengaruh, yaitu terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pertama, dalam konteks pendidikan, keterbatasan komunikasi dapat mengakibatkan sulitnya mendapatkan akses ke sumber daya pendidikan yang mutakhir. Lalu untuk kesehatan, keterbatasan komunikasi ini dapat berdampak serius. Akses terbatas terhadap informasi medis dan konsultasi jarak jauh dapat menghambat upaya pencegahan penyakit dan penyediaan layanan kesehatan yang efektif. Lalu, dalam aspek ekonomi, keterbatasan komunikasi dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan peluang pekerjaan di daerah dataran tinggi. Keterbatasan aksesibilitas ke pasar, informasi harga, dan pelatihan bisnis dapat menjadi kendala serius bagi pengusaha lokal. Oke. Di masalah pendidikan, masalah dalam bidang pendidikan karena kurangnya infrastruktur jaringan telekomunikasi terjadi di Desa Blangpuuk, Kecamatan Betong Ateuh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Mereka kesulitan memperoleh sinyal dikarenakan belum adanya BTS 4G di daerah tersebut, sehingga ketika ujian nasional mereka harus turun gunung hingga 60 km. Selanjutnya, ada di masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan publik pada suku Tengger di Kabupaten Probolinggo sangat terbatas, karena tempatnya yang berada di kaki Gunung Semeru. Dengan fasilitas yang terbatas, membutuhkan jaringan yang kuat untuk berkomunikasi antar pihak untuk membantu meningkatkan layanan kesehatan, terutama tersedianya barang-barang yang diperlukan ketika adanya penanganan pertama. Terus selanjutnya ada di faktor ekonomi, yaitu permasalahan di bidang ekonomi adalah dengan adanya banyak tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, seperti contoh di Dieng, yang membuat pemerintah harus terus meningkatkan jaringan telekomunikasi di tempat tersebut. Dengan banyaknya wisatawan, membuat jaringan di tempat tersebut harus ditingkatkan untuk memadai kebutuhan masyarakat. Lalu, dari masalah-masalah tadi, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Nah, infrastruktur jaringan telekomunikasi yang kami pilih adalah satelit. Keuntungan penggunaan satelit yaitu cakupannya luas, kapasitas yang besar, bisa beroperasi hingga daerah terpencil, termasuk daerah pegunungan, tidak bergantung pada pembangunan infrastruktur sumber energi listrik, dan bisa digunakan pada topografi yang sulit. Kemudian terdapat link budget. Link budget adalah merupakan perhitungan level daya yang dilakukan untuk memastikan bahwa level daya penerimaan lebih besar atau sama dengan level daya yang dikirimkan. Nah, parameter link budget itu adalah yang pertama, EIRP atau Effective Isotropic Radiative Power, lalu ada gelombang sinyal mikro pada antena pemancar atau transmitter, GT atau gain temperature, lalu ada FSL atau Free Space Loss, dan Rain Attenuation atau redaman hujan, SFD atau Saturated Flux Density, PFD atau Power Flux Density, PAD atau Programmable Attenuation Device, IBO dan OBO atau Input and Output Backoff, lalu ada CN, Carrier to Noise, dan Gain.
Di sini terdapat contoh perhitungan free space loss dari satelit Telkom 1. Itu yaitu pada bagian uplink atau dari ground station ke satelit, itu FSL-nya yaitu sama dengan 32,44 plus 20 log D. D adalah jarak dari bumi, jarak satelit dari bumi, lalu plus 20 log F atau frekuensi uplink. Yaitu situ terdapat perhitungannya dan menghasilkan yaitu 199,02 dB. Dan untuk bagian downlink atau dari satelit ke ground station, itu FSL-nya adalah 32,44 plus 20 log D, yaitu jarak satelit dari bumi, plus 20 log F, yaitu frekuensi uplink, dan menghasilkan perhitungannya yaitu 194,93 dB. Implementasi dari pembangunan atau pembuatan satelit untuk mengatasi permasalahan keterbatasan komunikasi dari jaringan telekomunikasi, yaitu satelit menjadi pilihan utama karena dapat memberikan cakupan luas, termasuk daerah yang terisolasi dan sulit diakses oleh infrastruktur darat. Keberadaan satelit memungkinkan akses internet yang merata, mendukung pembangunan ekonomi, edukasi, dan layanan kesehatan di daerah-daerah tersebut. Faktor-faktor seperti teknologi yang tahan cuaca, kemampuan untuk beroperasi di daerah terpencil, dan kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengguna di daerah 3T, terkhusus untuk daerah dataran tinggi atau pegunungan.